Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik yang ditunggu oleh kamu semua nih. Pada kesempatan kali ini, bintang tamu pada podcast kita yaitu Dr. Gigi RSIA Geraha Medica Bandara, yaitu Dr. Masita. Halo dok, selamat siang. Halo Teh Adelia, selamat siang. Perkenalkan saya Masita, salah satu staf Dr. Gigi di Geraha Medica Padalarang. Alhamdulillah baik dan hari ini excited ya karena kita podcast pertama dan membahas kesehatan gigi dan mulut nih supaya jadi masyarakat tuh lebih peduli lagi nih dengan kesehatan gigi dan mulut. Oke dok, kita berharap semua para sahabat GMP juga sehat di rumah ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang karang gigi nih dok. Sebelumnya boleh dokter ceritain apa itu karang gigi. Nanti juga akan ada tanya jawab yang mewakili para pemirsa di rumah nih dok. Oke, jadi karang gigi itu kalau misalnya dalam bahasa medis nih disebutnya dental calculus, yaitu terbentuknya karena adanya sisa-sisa makanan yang tidak terbersihkan dengan baik. Kan kalau misalnya kita makan nih pasti ada aja kan sisa makanan yang menempel pada rongga mulut, pada sela-sela gigi, dan itu kalau misalnya tidak terbersihkan dengan baik akan menjadi suatu deposit. Nah, deposit tersebut akan terklasifikasi menjadi suatu bongkahan yang keras. Biasanya kalau dalam waktu singkat itu kita sebutnya sebagai plak atau stain. Nah, stain ini didapatnya biasa dari kebiasaan buruk nih. Kalau misalnya anak-anak zaman sekarang kan sukanya nongkrong-nongkrong ngopi kayak gitu kan ya. Terus misalnya ada kebiasaan buruk juga merokok, tapi setelah ngopi, setelah merokok nggak kita kumur-kumur dengan air, bisa jadi nanti terbentuknya stain. Lama-kelamaan plak dan stain kalau misalnya ada makanan lagi numpuk lagi di situ nggak kebersihin lagi kan, nanti lama-kelamaan menjadi bongkahan yang besar. Bongkahan yang besar itu kita sebutnya sebagai calculus atau karang gigi kayak gitu. Oke dok, pertanyaan selanjutnya yaitu gejala apa saja yang dapat muncul jika di rongga mulut sudah terdapat karang gigi? Iya, jadi kan seperti yang tadi udah jelasin nih, karang gigi itu kan kumpulan dari sisa makanan, kemudian dibantu oleh bakteri, dibantu oleh air liur, akan membentuk karang gigi. Jadi kalau misalnya udah ada karang gigi, otomatis di rongga mulut kita udah ada bakteri. Nah, bakteri itu bakal tumbuh di sana membentuk kolonisasi. Kalau misalnya bakterinya tumbuh dengan banyak, akan memiliki gejala yang pertama bau mulut gitu. Jadi rongga mulut gak nyaman, terus kerasa kasar kayak gitu. Tahap selanjutnya biasanya ada keluhan pada gigi dan jaringan penunggu gigi. Nah, untuk giginya biasanya ada rasa sensitif tuh di rongga mulut. Kemudian ada juga ditemukan gigi bolong kalau misalnya tertutup sama karang gigi. Kalau untuk di jaringan pendukung giginya biasanya karena karang giginya itu udah nempel di gigi dan sela-sela gusi, biasanya akan membentuk radang. Sehingga kalau udah radang pasti ada bengkak di situ, sikat gigi sedikit berdarah. Kalau misalnya semakin banyak lagi karang gigi yang nempel di situ, lama-kelamaan gigi tersebut jaringan pendukungnya kan bakal rusak, bisa menyebabkan gigi goyang. Oke, yang selanjutnya, tindakan apa yang dapat dilakukan untuk menghilangkan karang gigi tersebut dok? Nah, salah satu tindakan yang paling efektif untuk menghilangkan karang gigi yaitu datang ke dokter gigi untuk dilakukan scaling atau pembersihan karang gigi. Nah, prosedur pembersihan karang gigi ini yaitu kita mengkikis karang giginya sehingga gigi kita akan kembali normal, terbentuk semula kayak gitu. Kan kalau misalnya ada karang gigi di dalam di permukaan gigi kadang tuh kerasa kasar. Kemudian setelah kita bersihin, kadang pasien mengeluhnya, dok kenapa ya habis bersihin karang gigi, kenapa gigi saya jadi jarak-jarak, ada celahnya. Sebenarnya itu adalah hal yang normal. Memang antara satu gigi dan gigi yang lain itu ada celahnya kayak gitu. Lalu waktu yang tepat untuk membersihkan karang gigi itu kapan aja? Nah, optimalnya kita tuh ke dokter gigi emang bagusnya 6 bulan sekali nih. Jadi selama periode 6 bulan kalau misalnya nggak ada keluhan, bagusnya datang ke dokter gigi diperiksa nih. Takutnya kalau misalnya kelewatan karang giginya takutnya udah banyak banget tuh. Kalau misalnya ternyata keluhannya belum banyak tapi sudah ada keluhan yang lain, baiknya sebelum 6 bulan juga nggak apa-apa datang ke dokter gigi gitu. Karena secara pribadi kita tuh nggak bisa bersihin karang gigi kayak gitu, karena kan dia keras ya karang gigi. Kalau misalnya kita cuma sikat gigi aja biasa, karang gigi nggak akan rontok kayak gitu. Jadi memang harus datang ke dokter gigi untuk membersihkan sekali. Membersihkan sekali, perawatan sekali. Oke dok, pertanyaan terakhir ya. Perawatan pencegahan apa saja yang dapat dilakukan pasca scaling?
Ya, jadi untuk perawatan atau pencegahan pasca scaling itu pasien harus bisa membiasakan daily maintenance-nya. Jadi kebiasaan-kebiasaan untuk mengurangi karang gigi itu tumbuh. Jadi sebenarnya karang gigi itu memang tidak bisa dicegah 100% sempurna. Pasti ada aja karang gigi itu bisa aja karang gigi nempel. Karena yang tadi aku bilang, karena anatomi giginya masing-masing orang itu berbeda. Kemudian kebiasaan makannya kayak karbohidrat, makan yang manis-manis, makan yang lengket-lengket, atau kebiasaan buruk seperti merokok atau banyak minum yang berwarna atau kopi. Nah, sebenarnya jadi untuk mengurangi atau pencegahan dari karang gigi itu sendiri, yang pertama nih, yang paling penting adalah sikat gigi gitu. Nah, kalau untuk sikat gigi kita harus tahu juga nih waktunya kapan nih, kapan waktu-waktu penting untuk sikat gigi yang baik itu kayak gimana, kemudian tekniknya seperti apa, terus odol atau pasta gigi, kemudian sikat giginya, dan adakah alat bantu yang bisa yang dapat membantu supaya membersihkan gigi itu lebih maksimal lagi. Nah, untuk waktunya sebenarnya mungkin dari teman-teman di sini semua udah pada tahu nih, yaitu 2 kali sehari kayak gitu. Yang penting itu yaitu setelah sarapan pagi dan sebelum tidur. Kalau misalnya teman-teman mau melebihin lebih dari 2 kali sebenarnya boleh aja, yang penting tekniknya yang benar. Kadang kan suka datang nih pasien, dok aku tuh udah sikat gigi tuh 5 kali sehari, cuman kok karang giginya masih nempel terus sih kayak gitu. Nah, itu biasanya karena mungkin waktunya kurang tepat atau tekniknya tadi kurang tepat. Sebenarnya 2 waktu tadi udah cukup. Kadang aku bilang ke pasien juga suka gini, kalau misalnya belum sikat gigi malam jangan tidur gitu kan. Kadang ada yang aku udah sikat gigi malam nih dok, cuman kenapa ya masih ada karang giginya, yaitu habis sikat gigi malam makan lagi atau enggak. Kadang habis sikat gigi makan lagi dok, ya cuma kan. Jadi emang terakhir sebelum tidur wajibnya sikat gigi biar bersih. Kemudian yang kedua tadi teknik cara sikat giginya. Sebenarnya udah banyak nih di internet atau di YouTube, di Instagram cara sikat gigi yang benar itu kayak gimana. Cuman aku mau ngasih tahu sedikit nih caranya kayak gimana. Yang pertama, yang penting adalah sikat gigi itu bisa menjangkau semua area permukaan gigi, gitu kan. Kemudian jangan sampai kita menyikat gigi itu dengan tekanan yang kasar ataupun terlalu cepat. Karena kalau misalnya kita terlalu cepat terus ditekan kasar kayak gitu, nanti lama-kelamaan gigi itu akan aus. Karena banyak pasien yang ngaku nih, kalau misalnya sikat gigi itu kayak gimana dok, kayak gimana, dia tuh sikat gigi kayak gini kadang. Karena ngerasa semakin kenceng, semakin banyak busanya, semakin bersih. Padahal kan belum tentu nih kalau misalnya kita sikat kenceng kayak gini semua permukaannya kena kan. Gitu. Jadi itu yang penting pelan dan semuanya kena gitu. Nih, untuk yang pertama kita di daerah depan ya, daerah pipi sebelah sini ya. Nah, yang pertama untuk daerah pipi kita sapu, untuk yang daerah atasnya kita sapu ke bawah kayak gini ya. Yang depan juga sama, kita sapu ke bawah. Yang sebelah kanannya juga sama kayak gitu. Untuk yang bawahnya kita sapunya ke atas karena kita tujuannya adalah untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan kayak gitu. Ini ya. Kemudian yang lainnya adalah permukaan gigi yang kena sama makanan. Kalau ini udah tahu semua pasti ya. Jadi kita sikat keluarin ke luar gitu. Terus yang atasnya juga sama. Kemudian bagian dalamnya. Nah, ini kadang banyak banget pasien kalau misalnya scaling datang ini kotor banget karena suka lupa bagian itu. Padahal mah tinggal diginiin aja, sikat dikeluarin. Ini juga sama, disapu ke atas. Nah, yang ketiga adalah pemilihan bulu sikat giginya ya. Kalau di tempat jualan tuh banyak banget nih. Ada yang bulu sikatnya kasar, ada yang soft, ada yang medium, terus ada bentuknya lebar, bentuknya kecil. Nah, kita dalam memilih sikat gigi sebenarnya disesuaikan lagi dari ukuran rahang kita. Kalau misalnya rahangnya ternyata besar, jangan sampai pakai sikat gigi yang kecil kayak gitu. Kalau rahangnya kecil, jangan sampai pakai sikat gigi yang besar karena dia tidak akan menjangkau ke semua sela-sela bagian gigi kayak gitu. Terus usahakan jangan pakai bulu sikat yang kasar gitu. Cari yang atasnya ada bulu halusnya sehingga bisa masuk ke sela-sela gigi dan bersih kayak tadi ya. Kemudian yang keempat, kalau pasta gigi itu sebenarnya hampir semuanya
sama, merek apapun sama, cuman cari pasta gigi yang berfluoride kayak gitu. Kemudian yang kelima adalah alat bantu. Nah, alat bantu yang sekarang tuh penting banget dipakai itu namanya dental floss atau benang gigi. Sebenarnya kalau di luar negeri itu udah biasa nih pakai namanya dental floss, cuman kalau di Indonesia masih kayak hal yang namanya edukasinya belum merata semuanya gitu. Nah, kalau benang gigi di sini ada dua macam. Ada yang cuman benangnya aja kayak gini, ya, tinggal dipotong, ada alatnya di dalam. Ada yang benang gigi, ada sticknya kayak gini. Ini tergantung banget pasien mau pakai yang mana, tergantung dia nyaman dan kebiasaan yang mana. Karena emang kalau misalnya baru sekarang pakai benang gigi atau dental floss kadang merasa susah dok, males dok, perlu waktu yang lama. Cuman kan emang harus kebiasaan gitu. Nah, sebenarnya gampang aja kalau mau pakai benang gigi. Itu pilih yang mana aja sama aja. Pertama kalau untuk yang benang tinggal kita lilitin ke tangan kayak gini, terus masukin nih ke sela-sela giginya. Tapi pelan-pelan kita memberikan tekanannya, jangan sampai melukai gusinya kayak gitu. Untuk gigi yang untuk yang stick sama. Kalau untuk pemula itu lebih gampang biasanya karena ada pegangannya nih, tinggal masukin aja ke sela-sela giginya gitu. Kalau yang ini kan memang agak ribet ya, harus lilitin dulu, masukin, bingung nih kemana kayak gitu. Makanya kadang kalau pakai dental floss usahakan ada cermin di depannya, jadi biar tahu nih yang mana yang masih kotor, yang mana yang sudah bersih kayak gitu. Dan yang terakhir kadang suka lupa pembersihan lidah. Jadi kan kalau misalnya di di sikat gigi itu ada bagian yang kasarnya nih di belakangnya, ini bisa dipakai untuk membersihkan lidah karena sebenarnya lidah juga tempat berkumpulnya bakteri. Jadi makanan itu bisa nempel ke lidah, perwarna makanan juga, makanya bagusnya emang disikat ke gitu. Baik, penjelasan tentang karang gigi sudah cukup ya dok. Untuk moms di rumah yang ingin memeriksakan kesehatan giginya bisa datang aja langsung ke RSIA Geraha Medika Padalarang yaitu di Poli Gigi, atau bisa cek ke IG Halo Gigi Dental Studio yaitu ada Dr. Marsita dan Dr. Gisela. Baik, terima kasih dokter atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk semua moms di rumah. Baik, sekian untuk podcast hari ini. Semoga kita dapat jumpa di podcast selanjutnya. Baik dokter, kita tutup saja ya pada podcast hari ini. RSIA Geraha Medika Padalarang, sahabat kesehatan keluarga Anda.